Dari pasir Mesir, kisah ini membuka hati sampai sekarang. Tentang penemuan makam Raja Tutankhamun oleh Howard Carter. Tepat 16 Februari 2026, dunia memperingati 103 tahun terjadi Cidias Mesik saat Howard Carter masuk ke kamar Raja Tutankhamun yang tersegel 3.000 tahun. Benar, penemuan yang mengubah sejarah. Jadi itu bukan cuma penggalian biasa, tapi penemuan besar yang langsung bikin dunia heboh ya? Benar sekali, penemuan ini menggemparkan banyak kalangan. Bukan sekadar teknis penggalian, tapi awal fenomena global antara harta kakak karun kuno dan cerita mistis yang menakutkan. Padahal banyak makam Mesir sudah dijarah sejak abad ke-19, kenapa yang ini bisa utuh? Mungkin karena lokasinya tersembunyi atau terlindung dengan baik. Menarik ya, pasti ada penjelasan sejarahnya. Betul, sejarah selalu punya cerita. Karena makamnya tersembunyi di bawah puing makam lain, jadi tidak terlihat oleh para penjara. Oh, jadi itu sebabnya makamnya tetap aman. Tepat sekali. Lalu setelah sarkofagus emasnya dibuka, mulai muncul cerita aneh itu kan? Iya, katanya ada suara-suara aneh dari dalamnya. Benar, dan orang-orang mulai melaporkan kejadian mistis setelah itu. Iya, narasi kutukan mulai berkembang dan menghantui para penggali setelah ruang terakhir dibuka. Penemuan itu dimulai jauh sebelum 1923 ya? Oh ya, ceritakan lebih lanjut. Misalnya ada teori yang lebih tua dari peradaban kuno. Menarik sekali. Betul, Carter datang ke Mesir tahun 1891. Dia yakin masih ada makam raja muda yang belum ditemukan dan mencari bertahun-tahun. Pendanaannya hampir dihentikan juga kan? Iya, setelah makam itu ditemukan bertahun-tahun lalu. Pasti ada alasan khusus kenapa mereka menghentikan. Mungkin ada hubungannya dengan penemuan di dalamnya. Menarik sekali ya. Iya, Lord Carnarvon hampir berhenti membiayai pada 1922, tapi diberi satu musim terakhir. Dan justru saat itu tangga tersembunyi ditemukan. Wah, menarik sekali. Tangga yang menuju pintu tersegel bernama Tutankhamun? Iya, nama yang unik sekali. Mungkin ada hubungannya dengan sejarah Mesir kuno? Bisa jadi. Menarik untuk diselidiki. Benar, saat ruang dalam dibuka, isinya kereta, senjata, perhiasan, semuanya masih rapi. Dan puncaknya saat ruang makam terakhir dibuka 16 Februari 1923. Di dalamnya ada 3 peti mati bertumpuk, dan yang terdalam emas murni dengan mumi yang terawetkan. Katanya makam itu awet karena rajanya tidak terlalu menonjol dalam sejarah. Wah, menarik. Aku belum pernah dengar teori seperti itu. Iya, unik kan? Ya, pemerintahannya singkat sejak usia 8 tahun, jadi makamnya tidak mencolok. Tapi setelah itu, rumor kutukan Firaun menyebar. Padahal mitos kutukan sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan dari kisah pelancong dan tulisan-tulisan peringatan makan makam kuno. Ada ilmuwan yang bilang konsep kutukan modern berasal dari pertunjukan panggung London abad ke-19. Wah, serius, menarik sekali. Iya, katanya dari drama-drama gotik yang populer saat itu. Pasti seru. Benar, bahkan cerita itu pernah ditulis dalam karya fiksi tentang kutukan mumi. Oh, menarik. Jadi seperti dalam film-film? Iya, seperti itu, kisah serupa. Seru sekali. Memang. Spekulasi makin liar setelah Carnarvon meninggal beberapa bulan kemudian. Benar, berita itu pasti menyebar dengan cepat. Iya, dan orang jadi makin penasaran. Ya, kematiannya karena infeksi gigitan nyamuk, tapi tokoh terkenal saat itu mengaitkannya dengan kutukan. Lalu beberapa nama lain juga wafat setelahnya. Ditemukan mumi. Serius, ceritakan lebih lanjut. Iya, katanya ada kutukan. Wah, menarik sekali. Namun datanya kecil, dari 58 orang yang hadir saat pembukaan pintu makam, hanya 8 meninggal dalam 12 tahun. 8 dari 58 itu sangat kecil. Apa yang menyebabkan mereka meninggal? Bahkan Carter sendiri hidup sampai 1939. Betul. Kalau kutukan itu nyata, seharusnya dia yang paling dulu terkena. Ada juga teori bahaya jamur dan bakteri makam tertutup.
Tapi ahli epidemiologi meragukan mikroorganisme bisa bertahan ribuan tahun lalu membunuh dalam hitungan minggu. Benarkah itu sangat menarik? Ya, tapi bukti fosil menunjukkan sebaliknya. Fascinating, ceritakan lebih banyak. Sekarang semua harta makam itu disimpan permanen di Museum Mesir di Kairo ya? Oh ya, seru juga informasinya. Iya kan, biar aman dari perampokan. Masuk akal, jadi wisatawan bisa lihat semua koleksinya. Iya, dan sampai hari ini, kisah penemuan makam kuno itu tetap hidup di antara sains, sejarah, dan mitos. Antara fakta ilmiah dan cerita kutukan, penemuan makam Tutankhamun tetap menjadi salah satu misteri paling memikat dalam sejarah. Waktu boleh berlalu, tapi rasa penasarannya tidak pernah terkubur.